dunia ini semuanya nikmat dan nggak enak, itu semua ujian. Orang taunya ujian itu namanya yang nggak enak aja, ya kan? Lapar, nggak ada uang, itu semuanya ujian. Tapi dikala dia punya mobil, punya harta yang luar biasa, wah nikmat luar biasa nih. Jarang orang ini mengatakan itu ujian, ya kan? Ya enggak? Nah, padahal itu juga ujian. Bahkan kata para ulama, orang yang diuji miskin, dia ingat dengan Allah. Tapi diuji dengan kekayaan, yang jarang ingat. Oleh karena itu, kalau orang memikirkan dunia, boleh aja dunia ini. Tapi yang halal saja. Kemudian jangan sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Ada pertanyaan lah kira-kira ini. Baik, mungkin dari saya sendiri, mungkin Pak Ustadz ya, izin ya Ibu-Ibu dan Mbak. Ini pertanyaannya mungkin seperti ini Pak Ustadz. Ketika dunia hanyalah sementara, sedangkan Allah sudah menjamin rezeki kita ketika kita lahir di dunia. Tapi Allah tidak menjamin akhirat kita. Mungkin itu yang kita kejarkan Pak Ustadz. Tapi bagaimana ketika kita masih di dunia ini mengkhawatirkan rezeki? Itu kan tipu daya di dalam dunia ini. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz cara menyikapi atau cara supaya hati itu mungkin lebih tenang? Karena kan tadi ada ayatnya seperti itu. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada apapun yang melata di bumi ini kecuali sudah terjamin rezekinya. Tapi di akhirat belum terjamin. Kita kan gak ada jaminan nih, masuk neraka ke surga gak ada jaminan. Tapi kalau sudah ada rezeki ada jaminan. Tapi jangan juga gak kerja lagi, ya sudah dijamin aja. Gak boleh juga gitu. Seperti artinya gak kerja kalau ada rezeki ada, gak boleh gitu. Kita harus dituntut bekerja ikhtiar, keluar. Fantasyuru fil ardh. Harus keluar, kita ikhtiar. Masalah rezeki tidak rezeki itu urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar. Kalau kita nggak ikhtiar, nggak boleh. Diam aja di rumah, itu namanya mengharap orang datang, nggak boleh. Nah, pertanyaannya gimana tadi? Bagaimana supaya kita itu menghindari tipu daya tadi Pak Ustadz, ketika kita kan sebenarnya sudah dijamin Allah rezekinya, kita ikhtiar, kita berusaha seperti itu. Dengan supaya tidak dengan gemerlap dunia lah Pak Ustadz. Ya gini aja, silakan aja nikmati yang dunia ini, yang halal-halalnya aja, gitu aja. Ya, Allah tinggal melarang kita menikmati dunia. Yang dilarang adalah yang haram, gitu aja. Jadi jangan juga kita misalnya bersakit-sakit, jangan. Kita dibiarkan Allah, tapi yang nikmat yang halal saja. Kalau kita makan lapar lagi tambah, boleh aja gitu. Kalau pengen ini bikin boleh aja kan. Yang penting halal. Kemudian makanya itu Al-Habib Abdullah Haddad berdoa sebelum makan tuh, ya Allah, jadikanlah makanan ini membuat aku taat kepadamu kuat, dan jangan membuat aku kuat dalam berbuat maksiat kepadamu. Setiap kali makan bagus itu doanya. Setiap kali, ya Allah, jadikanlah makanan ini untuk menguatkan aku taat kepadamu, dan janganlah menguatkan aku dalam maksiat kepadamu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Allahumma ij'alhu quwwatan 'ala ta'atik wa la taj'alhu quwwatan 'ala ma'siyatik. Dipaham? Sampai? Saya. Mungkin dari ibu-ibu ada yang lagi? Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan agar terhindar dari kezaliman? Mungkin Mbak Cinta ini ada mengalami dizalimi orang kali ya, jadi bertanya kayak gini. Oh iya, ya memang biasanya apa yang ada dalam hati dia unek-unek itu kan. Iya, sesuai. Iya, sesuai dengan kondisi lah, kenyataan lah. Jadi apa tanya tadi? Bagaimana caranya apa? Bagaimana cara terhindar dari kezaliman dunia? Nggak bisa kita terhindar dari kezaliman, karena kita ini manusia kan, pasti ada yang menzalim, ada yang bisa. Itu bagaimana cara kita menyikapi ketika kita terzalimi. Ya kan? Kita bisa naik motor, tiba-tiba orang, mohon maaf, naik mobil lagi hujan, ya kan? Basah kita, padahal kita mau pesta nih. Pak Juar, astagfirullahaladzim, basah gamisnya Zara kan. Pasti kita, aduh, adanya kata-kata ini sumpah serapah bisa ada keluar ini kan. Nah, kita merasa terzalimi padahal dia nggak menzalimi, nggak sengaja. Nah, di dunia ini penuh dengan kezaliman. Tapi kalau dia sengaja, misalnya melihat ada perempuan, wah kita langgar aja benar-benar nih, kita namanya menzalimi. Nah, jadi jawabannya gini, kita ketika menzalimi ingat bahwa orang dakwatul madlum mustajab, kata Nabi. Doa orang yang terzalimi itu mustajab. Bahkan ketika kita dizalimi, Cinta, boleh kita mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi, itu boleh. Itu sebagai kisah, hiburan dari Allah, hadiah.
Kan kalau kita mendoakan keburukan nggak boleh kita. Orang sembarangan misalnya ada lewat orang jalan-jalan, orang tuh nggak menzalimi kita. Dia cuma naik trail aja, apa namanya? Ngebot-ngebotan itu. Lalu kita mendoakan semoga dia tabrakan, itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Tapi kalau dia itu menzalimi kita, tiba-tiba dia mengkhianati kita atau membodohi atau menipu kita, kita dibolehkan untuk mendoakan kezaliman. Mendoakan keburukan boleh sekalipun. Ya Allah, dia sudah menipuku, ya Allah 1 juta. Tipulah dia kan, ya Allah, dia sampai 10 juta. Boleh itu, boleh. Tapi langkah bagusnya lagi didoakan kebaikan begitu. Cuma dibolehkan ya, diboleh. Nah, jadi ketika kita dizalimi, ingat cinta bahwa orang yang menzalimi itu, dia menzalimi 1 juta, maka dia itu akan dizalimi lagi 10 juta. Itu timbal baliknya. Jadi sesungguhnya kalau orang itu sadar ketika mau menzalimi itu dia nggak jadi. Kenapa? Karena ketika kita menzalimi orang, sesungguhnya ia itu menabung kezaliman untuk dirinya. Bahkan berkali-kali lipat. Bayangkan aja, tes aja Zahra. Coba kamu misalnya, mohon maaf, menzalim orang misalnya 100.000 aja. Suatu saat nanti kamu akan rugi uang bisa 1 juta. Bisa dalam bentuk materi uangnya, bisa dalam bentuk obat sakit-sakit, tiba-tiba berobat. Nah itu. Wallahu alam. Sesungguhnya ada namanya buku saya, namanya Nikmatnya Dizalimi. Nah, itu. Tapi susah. Orang yang itu kan harus benar-benar berilmu. Nah, jadi ketika kita dizalimi, kita berdoa aja, ya Allah, aku sakit ya Allah. Nah, gitu. Nah, ya wallahu alam. Ya, siapa lagi ada yang bertanya? Zahra. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya kan masih muda, masih tergolong muda, masih kuliah nih. Oh, ya kan. Banyak sekali godaan dunia kayak masih pengen rame-rame sama teman ini gitu. Ya. Bagaimana cara menghadapi godaan dunia agar bisa mencapai akhirat dengan Jadi Zahra banyak godaan-godaan gitulah, diajak teman-teman malam mingguan, kita kumpul-kumpul gitu ya, jujur aja gak apa-apa. Oh iya, ya namanya manusia kan, semua orang normal namanya kan. Kita juga kan kadang-kadang ada kepengen, kata Allah yarham Ustaz Arifin Ilham, orang soleh itu kepengen bermaksiat juga ada, tapi takutnya kepada Allah lebih menguasai dirinya, sehingga dia pengen maksiat itu dia cancel, dia batalin. Jadi bukan berarti orang yang soleh itu enggak ada kepengen. Nah justru tapi kalau sudah jadi waliullah memang enggak ada lagi kepengen maksiat itu. Tapi kalau cuma level orang biasa-biasa masih ada kepengen bermaksiat. Maka godaan, apalagi sekarang ini ya, nonton film bukan lagi di bioskop, di dalam kamar bisa, ya enggak? Nah banyak godaan-godaannya. Bagaimana cara menyikapinya godaan ini? Ingat aja bahwa hidup kita ini sebentar, Zara, hidup kita sebentar. Saya juga mudah-mudahan ya, kadang-kadang ngomong ini lebih pintar aja ngomongnya, tapi mengamalkannya sulit, luar biasa. Seperti burung tiung kata guruku. Burung tiung itu kan gampang ngomong, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi ngamalinnya susah. Oleh karena itu kita berdoa sama-sama ya. Doa mudah-mudahan aku ini bisa mengamalkan. Jadi apa namanya, si Zahra ini bertanya sebetulnya juga menyindir aku. Karena aku juga kan manusia, bisa tergoda juga kan. Apalagi ibu-ibu di sini kan bergoda. Nah, jadi apa namanya, kita sama-sama Zahra berdoa bermaksimal, ikhtiar bagaimana supaya godaan-godaan ini lewat Allah. Karena sebetulnya la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk bisa menjaga kita daripada godaan-godaan. Dan iblis ini lebih tahu dia. Nah, kemarin kan godaan yang terdahsyat adalah ketika orang mau meninggal dunia. Zahra mau meninggal dunia ini dahsyat banget, godaan setan. Nanti menggoda. Nanti setannya bisa menggoda, bisa mengikuti menyerupai guru. Ustadz Nurani datang. Kata Ustadz, Zahra kamu ingin selamat gak? Nah, Zahra nggak tahu ini. Dikira Ustadz padahal setan. Karena setan ingin menggodanya. Oleh karena itu, jadi bagaimana? Perbanyak membaca doa. Ada kan di akhir itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Itu doa Nabi. Setiap selesai mau salam, kita berdoa seperti itu. Artinya berdoa daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, dajjal, termasuk juga godaan situ. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja dulu Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi sesi tanya jawabnya pemirsa setelah pariwara berikut ini.